当然です。約束を違えぬようにそばに身を置くことにします。Waktu pertama kali dikenalin sama Uchiha Itachi, kesan yang muncul tuh jelas banget. Orangnya dingin, tenang, misterius, dan menyeramkan. Dilihat dari cara dia jalan sampai tatapan matanya yang tajam, kayak bisa nembus isi kepala orang. Tapi yang bikin kita langsung ngeh, termasuk Minkuo sih, oh ini tuh bukan ninja biasa. Dia tuh mantan Anbu, buronan kelas S, dan yang paling gila, dia orang yang ngebantai klannya sendiri. Di video kali ini Minkuo bakalan bahas Uchiha Itachi dari anime Naruto. Yuk langsung kita bahas aja. Sebenarnya Itachi itu salah satu karakter paling kompleks dan tragis di anime Naruto. Awalnya kita dibikin benci dan mikir kalau Itachi itu cuman penjahat berdarah dingin. Tapi makin lama, makin digali, makin kelihatan sisi rapuh dan beban yang dia tanggung sejak kecil. Bayangin aja, umur 7 tahun dia udah mikirin soal perang, damai, dan tanggung jawab. Di usia 13 tahun dia udah jadi Kapten Anbu. Di mana anak-anak lain masih main, kejar-kejaran, ninja-ninjaan, Itachi udah ngejalanin misi pembantaian satu klan demi menjaga kedamaian desa. Dan semua itu dia tanggung sendiri loh. Nah, sebelum tragedi Uchiha itu terjadi, Itachi itu udah dikenal sebagai anak jenius dari klan elit. Klannya itu klan Uchiha. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah klan yang sangat bangga dan punya sejarah panjang. Dan bagi orang-orang di desa Konoha, klannya itu dicap sebagai klan yang agak-agak sombong gitu. Di tengah semua tekanan itu, Itachi lahir sebagai anak sulung dari kepala klan, yaitu Fugaku Uchiha. Banyak orang yang mikir, wah hidupnya pasti enak dong. Oh, tapi justru sebaliknya. Sejak kecil, Itachi udah dibebani ekspektasi yang besar. Ayahnya ngelihat dia bukan cuma sebagai anak, tapi juga sebagai pewaris klan. Sementara Itachi sendiri, hatinya tuh lebih condong ke kedamaian. Dia udah ngelihat perang sejak umur 4 tahun dan itu tuh membekas banget di pikirannya. Makanya dia tumbuh jadi anak yang super serius, dewasa sebelum waktunya, dan gak tertarik sama peperangan. Dia sering kelihatan sendirian, bahkan waktu latihan dia selalu mikir jauh ke depan. Tentang bagaimana dunia bisa damai, bagaimana dia bisa mencegah konflik. Tapi yang paling menyentuh, dia selalu punya perhatian lebih buat adiknya, Sasuke. Sasuke tuh kayak cahaya kecil buat Itachi. Di tengah dunia yang penuh tekanan, politik, dan kegelapan, Sasuke itu satu-satunya yang bisa bikin dia tersenyum dengan tulus. Tapi dunia ninja tuh nggak sesederhana cinta adik dan kakak. Di balik senyum tipisnya, Itachi hidup dalam dunia rahasia. Dan makin dia dewasa, makin dalam juga dia masuk ke dalam pusaran konflik antara desa dan klan Uchiha. Disinilah titik awal kehancuran batin Itachi mulai kelihatan jelas. Di satu sisi dia adalah anak dari klan Uchiha, klannya sendiri, tapi di sisi lain dia juga adalah ninja yang sangat setia banget nih sama desa Konoha. Dua identitas ini pelan-pelan jadi dua kutub yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Klan Uchiha waktu itu udah ngerasa makin tersingkir. Mereka dipindah ke pinggiran desa, diawasi ketat dan mulai diperlakukan kayak musuh di dalam rumah sendiri. Akibatnya, para petinggi Uchiha mulai menyusun rencana kudeta buat mengambil alih kekuasaan di desa. Tahu siapa yang ditugasin buat nyusup dan mengumpulkan informasi tentang rencana ini? Yes, itu adalah Itachi. Bayangin aja dia disuruh ngelawan klannya sendiri sama desa yang dia cintai. Tapi di balik layar ternyata bukan cuma dua pihak itu aja tuh yang main. Ada Danzo, salah satu petinggi desa Konoha, yang diam-diam menggunakan Itachi sebagai alat buat menjaga stabilitas desa. Ya, dengan kata lain, Danzo memanfaatkan kesetiaan Itachi. Sementara itu, klannya makin curiga nih sama Itachi. Mereka lihat kalau dia tuh terlalu dekat sama desa dan bahkan mulai menganggap Itachi sebagai pengkhianat. Dari sini Itachi tuh makin terisolasi. Dia kehilangan tempat pulang, kehilangan orang-orang yang bisa dipercaya kecuali satu orang, Sasuke. Sasuke adalah satu-satunya yang gak ikut-ikutan politik. Masih kecil, masih polos, dan justru karena itu Itachi makin sakit hati. Karena dia tahu apapun pilihan yang dia ambil, Sasuke akan jadi korbannya, dan itu udah pasti. Malam itu jadi malam paling kelam di hidup Itachi. Setelah bertahun-tahun hidup di dunia-dunia antara klan Uchiha dan desa, akhirnya Itachi dipaksa buat milih.
Danzo datang ke dia dengan satu tawaran dingin, yaitu kalau Itachi nggak melakukan sesuatu, maka akan segera terjadi perang saudara di Konoha, yang bisa bikin satu desa hancur, bahkan memicu perang besar antar negara. Ini tuh pilihannya kejam banget ya. Kalau Itachi bantu klan, perang bakalan pecah dan ribuan orang bisa mati. Tapi kalau Itachi bantu desa, dia harus menyingkirkan klannya sendiri. Dan Itachi dengan hati yang remuk akhirnya memilih pilihan yang kedua. 汚れ仕事には変わりはない。任務は任務です。Dengan bantuan Obito yang waktu itu mengaku sebagai Madara, Itachi menyelinap ke perkampungan Uchiha. Dan satu persatu dia mengakhiri hidup seluruh keluarga, tetangga, dan orang-orang yang sejak kecil dia kenal, termasuk ayah dan ibunya sendiri. Tapi yang bikin hancur, orang tuanya tuh justru nggak ngelawan sama sekali. Mereka udah tahu kalau Itachi akan mengambil keputusan ini dan mereka tuh rela. Mereka cuman bilang tolong jaga Sasuke. Satu kalimat itu udah cukup buat ngehancurin sisa-sisa emosi di dalam Itachi. Setelah semuanya selesai, Itachi menghadap ke Sasuke dan disinilah kita bisa ngelihat sisi lain dari Itachi. Dia bisa aja kasih alasan yang sebenarnya ke Sasuke, tapi Itachi memilih buat jadi monster di mata adiknya. Dia pilih untuk dibenci, dia pilih untuk jadi musuh biar Sasuke tumbuh kuat dan suatu hari bisa melampaui Itachi. Karena di dalam kepalanya rasa benci lebih aman daripada kebenaran saat itu. Dia yakin kalau Sasuke tahu alasan sebenarnya, Sasuke nggak akan bisa jadi kuat. Pada akhirnya malam itu bukan cuma akhir dari klan Uchiha, tapi juga akhir dari Itachi sebagai manusia biasa. Mulai dari situ Itachi hidup dalam bayangan sebagai musuh dan sebagai tokoh yang akan diceritakan dengan rasa takut. Padahal yang Itachi inginkan itu cuma satu ya, dia tuh ingin kedamaian. Setelah malam pembantaian klan Uchiha, Itachi nggak langsung jadi bebas. Dia malah harus hidup dalam bayang-bayang gelap, sebagai buronan kelas S yang dikejar oleh seluruh ninja di dunia. Tapi yang paling penting, dia bergabung ke organisasi Akatsuki, yaitu sebuah kelompok kriminal yang isinya juga nggak main-main. Dari situ peran Itachi jadi makin misterius dan rumit. Sebenarnya tujuan Itachi masuk Akatsuki itu bukan buat cari kekuasaan atau harta, tapi buat ngintai dan melindungi Konoha dari ancaman yang lebih besar. Dia tahu kalau dia terusin hidup sebagai pahlawan terang-terangan, desa pasti bisa hancur. Jadi dia pilih jadi bayangan di mana semua orang berpikir dia jahat, tapi sebenarnya dia kerja diam-diam demi kedamaian. Di Akatsuki, Itachi bertemu sama banyak banget karakter unik dan kuat. Dia berteman, bertarung, dan saling menguji batas. Tapi di balik sikap dinginnya, Itachi selalu nyimpan beban berat di hati. Dia nggak pernah lupa sama Sasuke dan seringkali menyelipkan pesan tersembunyi lewat tindakannya. Salah satu momen yang paling memorable adalah duel antara Itachi dan Sasuke. Ini bukan cuma pertarungan biasa, tapi juga simbol dari semua rasa sakit, cinta, dan pengorbanan yang selama ini nggak pernah terucap. Itachi meskipun kelihatan dingin dan penuh rahasia, pada akhirnya adalah sosok yang rela mengorbankan segalanya supaya adiknya bisa hidup bebas dan kuat. Sedih banget ya. Duel antara Itachi dan Sasuke itu bukan sekedar pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan yang penuh dengan emosi, luka lama, dan rasa yang selama ini dipendam. Sasuke yang selama ini dibakar oleh dendam akhirnya bisa bertemu langsung sama kakaknya yang selama ini dianggapnya sebagai monster. Tapi di balik pertarungan yang sengit itu, kita bisa lihat kalau Itachi nggak pernah benar-benar ingin melukai, apalagi sampai membunuh adiknya. Setiap gerakan Itachi itu kayak ada batasnya. Dia pengen banget Sasuke menang supaya bisa bebas dari beban masa lalu. Dan waktu di akhir duel, Itachi bahkan sampai nunjukin ke Sasuke rahasia besar tentang dirinya, bahwa semua yang dia lakukan selama ini adalah demi melindungi desa dan Sasuke sendiri. Momen ini tuh benar-benar mengubah perspektif Sasuke, sekaligus bikin kita, termasuk Minkuo sebagai penonton, ikut terharu. Itachi bukanlah villain, tapi pahlawan yang menyamar. Dia rela jadi kambing hitam supaya Sasuke bisa tumbuh tanpa beban dan kelak bisa mengambil jalan yang benar. Setelah semua yang terjadi, warisan Itachi itu nggak cuma soal kemampuan jutsu atau kekuatan mata Sharingan yang legendaris. Lebih dari itu, dia tuh ngajarin kita banyak hal tentang pengorbanan, cinta, dan arti sebenarnya dari kedamaian.
Dari kisah Itachi nunjukin kalau kadang pahlawan itu nggak harus jadi yang paling terlihat. Bisa jadi pahlawan adalah orang yang siap menanggung beban terberat, menghadapi kesendirian, dan bahkan rela dianggap musuh demi kebaikan yang lebih besar. Kisahnya juga mengingatkan pada kita kalau cinta keluarga bisa jadi motivasi terkuat. Itachi rela hancur demi melindungi adiknya meski itu berarti jadi sosok yang paling dibenci. Dan di balik tatapan dinginnya, Itachi tetaplah manusia yang rapuh, yang cuman pengen dunia lebih damai dan Sasuke hidup bahagia. Jadi kalau kita lihat Itachi sekarang, jangan cuma lihat dia sebagai ninja hebat atau villain tragis, tapi lihatlah dia sebagai sosok yang berani mengambil jalan paling berat demi masa depan yang lebih baik. Itachi adalah bayangan yang selalu ada, pelindung di balik gelap, dan pahlawan yang gak kelihatan. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Apa ada momen yang nempel banget gitu dari Itachi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!